Enak. Pokoknya semua yang gratis. Apa ini? Gimana? Trial aja. Joel. Ini madu asli. Asli dong Mas dari sana. Ini ada sendok kuah kan? Ada di bawah saya sini ke sana bagian. Ini Bapak yang mencoba. Sensasi langsung Dari sarang ya? saat tangannya. Kan langsung dari sarang. Ada lagi ya Pak? Ya. Ayo tak siling. Saya pemasaran. Apa itu? Minumnya yang sana. Kalau enak itu langsung gitu ya. Apa? Dimakan apa ya? Bagaimana ini? Apa-apa. Kakak. Apa? Kalau enak itu. Maaf ya aku ambil makanannya. Hell. Kayak permen karet bener. Hell neraka, Pak. Selamat datang di basecamp kami. Silakan di Ini sih Pak ya. Ya Bapak. Bapak. Silakan. Silakan. Bapak. Silakan. Kembangkan sesuai dengan harapan Bapak dari tujuan kunjungan kerja di pembuatannya nanti biar beliau selaku yang paling tahu tentang ilmu lebah. Baik, izin berdiri ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bapak Ibu, izin ya. Perkenalkan saya Theodora Resubun, biasa dipanggil Thea. Saya tidak seperti Pak Danu atau Bu Tata dari kawasan konservasi, tetapi saya dari GIZ Works. GIZ itu program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman, dan kerjasamanya dilakukan lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Makanya kenapa kami bermitra dengan teman-teman di Taman Nasional Wasun maupun di BBKSDA Papua. Saya perkenalkan singkat ya, maaf tentang lembaga kami. Jadi saat ini GIZ ini sedang fokus untuk program-program di Indonesia Timur, termasuk di Papua. Dan salah satu program yang kami support dan itu menjadi mandat kami adalah program-program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas buat kelompok-kelompok yang ada di dalam kawasan konservasi yang saat ini sedang bergiat untuk menghasilkan produk-produk dari hasil hutan bukan kayu dan jasa wisata alam. Sehingga itulah kenapa kami mensupport teman-teman di Taman Nasional Wasur dan di BBKSDA Papua untuk dengan kelompok-kelompok yang ada. Saat ini ada perwakilan, ada 11 orang dari perwakilan kelompok baik dari Merauke maupun Jayapura yang kebetulan ada event Hari Konservasi Alam Nasional, tapi juga kami ambil momen ini untuk banyak belajar dari teman-teman yang ada di Bali. Kalau bicara tentang Bali, itu pasti orang langsung berpikiran tentang ekowisatanya yang maju dan orang-orangnya yang kreatif. Jadi di Papua tuh kadang kita suka bilang, orang Bali tuh apapun bisa jadi sesuatu yang punya nilai. Nah itulah kenapa kami pengen belajar juga dari Bapak Ibu yang ada di sini. Dan kami berharap ketika pulang dari sini ada hal-hal baru yang mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan oleh saudara-saudara kami yang di Papua, tetapi ketika berkunjung ini menjadi hal-hal yang mungkin jadi hal menarik dan bisa dikembangkan ke depan di Papua. Mohon ini ya bantuan Bapak Ibu, kami mudah-mudahan bisa belajar banyak dari sini dan apa yang kami pelajari dari sini jadi modal awal untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat terutama yang berada di kawasan konservasi dan kawasan penyangga.
Mungkin itu dari saya. Oh maaf saya lupa ya. Selain saya dan minta maaf ada teman satu juga dari GIZ Korsain yang pakai topi mahkota Papua itu Ibu Windy namanya. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, pertama-tama sebelum kami berbicara untuk lebih lanjut, lebih dalam, kami mengucapkan selamat datang dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Beginilah keadaan kelompok kami, kelompok Buanasari. Kebetulan di sini kami ditunjuk sebagai ketua kelompok, yang mana banyak ilmu yang belum kami miliki sepenuhnya. Kami masih tahap belajar dan pembelajaran mengenai ternak lebah madu Apis mellifera di Banjar Samblong, Desa Yosumbul ini. Untuk selanjutnya, dalam penjelasan tentang teknik atau cara pemeliharaan lebah Apis mellifera ini secara umum, kami serahkan kepada narasumber kami yang bernama Bapak Made Dwi Sumadi Putra. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang dulu di basecamp kami, bapak-bapak, ibu-ibu dari Taman Nasional Wasur, Papua. Saya ucapkan selamat datang dan inilah keadaan kami. Dan sebelum saya lebih jauh, saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Made Dwi Sumadi Putra, atau lebih akrab saya disapa Dek Om. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu semua. Dan pada akhirnya di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana membudidaya lebah, khususnya lebah Apis mellifera. Namun sebelum saya masuk ke lebah Apis mellifera, saya ingin menyapa dulu di mana saya tadi belum ini ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam kebajikan, Om Namo Buddhaya. Dan yang terakhir, salam bahagia. Salam bahagia. Kita baik, terima kasih. Saya akan langsung aja. Kalau tidak pakai mic, kira-kira suara saya bisa didengar nggak? Bisa ya? Oke. Kayaknya lebih afdol saya tanpa mic ini. Jadi kita nggak usah tegang-tegang. Kita casual aja, kita sambil bersantai. Oke. Sebelum saya berbicara tentang lebah Apis mellifera, saya ingin bercerita tentang apa itu lebah. Lebah itu adalah salah satu binatang yang jauh sebelum kita ada di dunia ini, itu yang sampai detik ini masih bisa bertahan. Pernah saya baca di dalam satu artikel bahwa hewan yang masih bertahan dari setelah dinosaurus yang sudah punah, itu hanya lebah yang bisa bertahan. Jadi kenapa dia bisa bertahan? Itu karena ekosistemnya dia bagus. Sistem kehidupannya itu sampai dia bertahan. Sampai orang-orang bijak mengatakan bahwa mari kita tiru sistem kehidupan daripada lebah ini. Tanpa merusak binatang, tanpa merusak lingkungan, tetapi dia memberi produk yang bermanfaat buat kita semua. Itulah lebah. Nah jadi, lebah, kalau bisa saya katakan lebah itu ada 4 macam bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama itu adalah lebah hutan. Atau bahasa ilmiahnya itu disebut dengan Apis dorsata. Apis dorsata ini sampai detik ini belum ada yang bisa membudidaya. Saya sudah keliling, mulai Jawa, Sumatera, sampai di Sulawesi saya sudah pernah kunjungi. Belum ada yang bisa membudidaya lebah hutan atau Apis dorsata ini. Terus yang kedua, itu Apis cerana, lebah lokal. Lebah lokal hidup di sekeliling atau di lingkungan kita. Itu bisa dibudidaya, akan tetapi sangat rentan sekali dia bisa kabur.
Nah, kekurangan dari lebah Apis dorsata, dia tidak bisa menghisap atau mencari sumber pakan yang ada di sekelilingnya. Dia hanya bisa menghisap nektar-nektar tertentu. Jadi sumber madu yang diambil oleh lebah untuk dia jadikan madu itu namanya nektar. Maaf, tadi belum saya jelaskan, itu nektar. Jadi kita kembali kepada lebah lokal atau bahasa ilmiahnya itu lebah cerana, Apis cerana. Apis cerana itu bisa dibudidaya, tetapi rentan dia untuk bisa kabur. Dan oleh karena dia hanya bisa menghisap bunga-bunga tertentu, hasil madunya pun hanya berkarakteristik seperti itu saja. Dari satu panen ke panen berikutnya, pasti rasa aroma pasti akan tetap seperti itu. Ya, itu lebah Apis cerana. Terus yang ketiga, itu ada lebah Apis trigona. Kalau di Bali dibilang kelo-kelo, di Jawa dibilang kelulut, atau bahasa ilmiahnya itu Apis trigona. Apis trigona pun itu ada beberapa jenis. Di setiap daerah itu masing-masing berbeda. Seperti saya bilang tadi, di Bali itu namanya kelo-kelo, kalau di Sumatera ada yang jenis birawi, di Jawa ada jenis itama. Nah, lebah Apis trigona ini secara kualitas madunya itu memang bagus, akan tetapi daya produksinya itu sangatlah lambat. Jadi kalau kita mau benar-benar ini dijadikan satu industri, kita berbasis money oriented lah. Untuk ngisi dompet itu lama Bapak-bapak Ibu-ibu. Kecuali kita memang mau beternak dalam skala yang besar. Itu pun kalau skala besar, kita takut kekurangan sumber dari nektar. Secara kualitas kita memang akui Apis trigona memang di atas dari madu-madu yang lain. Dia bagus. Bagus juga untuk kita ada, tapi tempat pembudidayanya itu berbeda. Bukan di tempat ini. Karena di sini kita konsen ke Apis mellifera. Jadi kalau kita jadikan satu di sini, mereka tarung. Jadi ini mohon maaf Bapak Ibu-Ibu ya, tadi saya belum sempat jelaskan. Lebah ini tidak mau berpoligami Bapak-bapak. Dia sangat setia dengan satu ratu. Tidak mau dia berpoligami. Berbeda dengan kita di manusia ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang bening-bening sedikit, udahlah kan gitu. Apalagi ini Pak Profesor saya pakai kacamata hitam nih, kayaknya larak-lirik kanan kiri nih. Saya perkenalkan, kita hari ini kedatangan Bapak Guru Besar, beliau adalah Profesor Dr. Pak Wayan Widyo. Itu. Tadi kita masuk ke lebah trigona. Yang terakhir, yang lagi kita getol untuk kita kembangkan, ini adalah lebah Apis mellifera. Cikal bakalnya itu ada di Australia sana. Yang pertama mengembangkan di Indonesia adalah madu pramuka yang ada di Bogor. Nah, lebah Apis mellifera ini dia mempunyai kelebihan bisa mencari sumber nektar itu. Pelbagai macam nektar dia bisa hisap. Nah, sehingga tingkat produksinya itu dia sangat tinggi. Oleh karenakan dia mampu menghisap pelbagai jenis nektar. Di antaranya seperti yang kami budidayakan ini, di sini kami kategorikan nektarnya adalah multiflora. Semua jenis tanaman di sini ada. Berbeda dengan apa yang kita pernah kembangkan di Jawa. Kalau di Jawa karena di sistem pertaniannya ada yang monokultur, semisal mahoni tok, rambutan tok. Jadi kalau lebah-lebah kita ini kita gembalakan di sana, hasil madunya itu pun monokultur dia. Kita boleh sebut umpamanya nih, kita mau nyari nektar rambutan. Madunya pun kita sebut madu rambutan. Kalau kita di Bali tidak bisa seperti itu. Kita berbasis multiflora. Ini yang Bapak Kepala Desa saya tadi sudah jelaskan. Ini madu mentah.
madu tanpa kita proses. Kenapa kita namain madu mentah? Ini madu yang tanpa kita proses apa-apa. Berbeda ya, kalau di pabrik, madu ada diproses, ada sistemnya teosterilisasi. Melalui pemanasan sekian derajat. Namun kekurangannya adalah enzim yang ada di dalam madu ini hilang. Enzim lebih dari 40 derajat dia akan punah. Padahal kan yang bisa bagus untuk dalam tubuh itulah enzim diastase namanya. Ini bisa meregenerasi sel karena ada kandungan flavonoid. Nah, terus ini saya ingin berbicara tentang lebah Apis mellifera. Ini sesuai dengan konteks apa yang kita kembangkan di sini itu. Lebah Apis mellifera ini kelebihannya yang paling utama adalah lebah yang bisa disetting, Bapak-bapak. Disetting dalam arti, mungkin tadi saya sudah jelaskan, kita mau madu apa? Madu kopi. Jadi lebah-lebah kita ini kita gembalakan. Pas kopi lagi berbunga, kita gembalakan dia di tempat kopi. Ini yang menjadi satu perbedaan dengan Apis cerana tadi. Kalau Apis cerana kita gembalakan ke apa yang kita inginkan, dia pasti akan mabur. Tapi kalau lebah Apis mellifera, kemungkinan untuk kabur itu kecil. Ya dari 100% saya ambil 0, sekian lah. Itu. Terus itu settingan yang pertama. Settingan yang kedua, ini yang sudah yang menjadi hasil inovasi kami di kelompok adalah pembuatan ratu lebah. Ini hasil inovasi kami. Kenapa kami katakan inovasi kami? Kami menciptakan sesuatu, mempergunakan alat, di mana alat itu nanti kita langsung demokan. Ini saya hanya bisa jelaskan secara garis besar aja dulu. Alat yang kita gunakan adalah alat pengambilan royal jelly, Bapak-bapak. Ada berupa mangkok. Mangkok inilah kita berdayakan untuk pembuatan ratu. Nah, ini mungkin ada sedikit pertanyaan dari Bapak-bapak, tapi mungkin malu bertanya ini ya. Kenapa dibuatkan ratu, kan begitu ya? Lebah, karena kita mau lebah ini sifatnya unggul semua, kalau dia biarkan mencetak ratu sendiri, ratu yang dia cetak secara alamiah itu kurang maksimal dalam hal bereproduksi perkembangan koloninya dia sendiri. Sehingga kalau itu dibiarkan ratu yang dicetak oleh koloni itu secara alami dibiarkan, itu akan menimbulkan kemerosotan dari koloni. Nah, untuk mensiasati itulah kita cetakkan dia ratu. Yang kita memang setting dari sel ini disusui dengan royal jelly oleh lebah-lebah pekerja, sehingga ratu yang akan terbentuk itu menjadi super. Kalau sudah berbicara super ya pasti kualitasnya pasti excellent, kan gitu. Dari dia bisa bertelur ratu yang sehari bisa bertelur 100, kalau yang super bisa ribuan. Nah, sehingga koloni yang ada di sana tetap padat. Ini kelemahan Apis mellifera, kalau ratunya tidak kita buatkan yang unggul, koloni itu akan merosot, Bapak-bapak. Nah, makanya hal itu sudah bisa kita siasati dengan mencetak ratu. Itu Pak ya, itu salah satu 2 poin kelebihan Apis mellifera. Yang pertama, kita bisa men-setting mau buat madu apa. Semisal apa yang saya jelaskan tadi, mau bikin madu kopi, mau bikin madu karet. Kalau di Papua ada karet nggak Bapak-bapak? Tidak banyak ya. Madu karet itu bagus Pak. Jadi kandungan flavonoidnya lebih tinggi dari madu yang lain-lain. Karet. Apalagi di sekelilingnya ada kaliandra. Nektar. Dan di samping itu dia ada tepung sarinya juga. Jadi kalau kita di sini ada di sebelah sana Pak. Ada dari sini ada beberapa desa.
Itu karet bagus. Terus yang lebih bagus lagi kaliandra. Kelebihan kaliandra itu kelihatan dia encer, tetapi enzim diastasenya setelah kita uji lab itu tinggi sekali dia. Sehingga bagus untuk regenerasi di pertumbuhan sel di dalam tubuh kita. Dan kelebihannya lagi kalau kaliandra, dia berkembang dari bulan ke bulan tidak ada putusnya. Kaliandra itu bagus. Itu bisa dibudidaya, bisa ditanam, Pak. Itu. Kalau bunga-bunga yang lain itu musiman. Semisal kopi. Kopi ya bulan-bulan ini dalam hitungan beberapa minggu sudah habis. Nah, makanya kalau kita di dunia perlebahan, kita harus memperhitungkan secermat mungkin musim bunga. Ada istilahnya musim lagi panen-panen bunga, ada juga musim paceklik. Nah, dimana kalau saya katakan musim paceklik, nanti di musim penghujan mulai bulan 12 sampai 1-2 itu musim paceklik. Nah, setelah itu sudah memasuki bunga randu. So, di sini orang bilang madu kapuk. Setelah itu udah menyusul lagi karet, kopi, sengon. Kalau di sini kita multiflora. Kenapa kami konsen ke multiflora? Karena sumber nektar multiflora dia akan tidak ada putus-putusnya. Terutama di sini kan kita ada pohon kelapa, Bapak-Bapak. Dia tidak akan ada putus-putusnya. Nah, itu Bapak ya, Mellifera kita bisa katakan ini lebah unggulan yang bisa kita setting. Baik itu kita mau madunya apa, baik itu koloninya kita bisa budidaya supaya tidak kabur dan tidak merosot. Itu terutama kelebihan Apis mellifera. Dan produksivitasnya itu sangat tinggi. Kenapa dia sangat tinggi? Dia bisa menghisap sumber nektar dari pelbagai macam tumbuhan. Berbeda dengan yang Apis cerana tadi. Ya, itu kelebihan dari Apis. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai awalan. Mungkin ada pertanyaan, kita mungkin ajang diskusi aja lah nih kita gitu. Izin Pak. Ya. Ini Pak mungkin untuk menambah semangat dari kami yang dari Papua. Siap. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana budidayanya, keunggulannya, bagaimana bisa menciptakan ratu lebah. Jadi kalau saya lihat memang sudah sangat maju Pak di sini. Mungkin bisa dijelaskan di sini omset, terus mungkin order, pesanan atau masalah pemasaran dan berapa yang keluar setiap bulan. Karena kalau saya lihat kelompoknya ini kan yang pakai seragam ada banyak, terus tidak pakai seragam juga ada banyak ini Pak. Bahkan kalau permintaan kami ini sebenarnya kita udah punya kuota 1 ton per bulan. Tapi apa daya karena kekurangan pasokan produk ya sebisa mungkin. Tapi ekspornya kita masih dalam bentuk curah, tidak kita beri. Di sana diolah dan dipakai untuk untuk bahan kosmetik. Nah, sekarang saya ingin sedikit demokan Bu, bagaimana cara membuat ratu, bagaimana lebah Apis mellifera ini bisa berkembang. Sinyal yang kuat sekali dia. Nah, jadi untuk pemutus sinyal itu kita harus pakai asap, ya. Bapak Ibu yang mengembangkan budidaya mana ini? Tolong agak sedikit mendekat. Ya. Bapak. Ini namanya satu koloni Pak ya. Ini satu kotak, ini satu koloni. Jadi ini siripannya, satu sirip ada idealnya 8-10. Ya. Nah, terus proses pembukaannya itu, ini kan tadi seperti ini Pak. Ya, ini tertutup kan. Kita membuka, yang ini harus taruh di depan lubang. Lubangnya ini. Tujuannya adalah kalau ratu ini berkeliaran, dia jatuh ke sini akan ketahuan. Kalau tidak ada seperti ini,
kan nanti ratunya takut kabur. Otomatis kalau ratu kabur, ini pekerja semua akan mengikuti. Ya, prosesnya seperti ini. Tutupnya itu bisa kita taruh di bawah ini. Ya. Nah sekarang kita mau mencetak ratu. Silakan buka ratu. Proses pembuatan ratu, kita mengambil salah satu sel. Ada 4 komponen yang ada di 4 sirip ini. Jadi yang pertama ada namanya sel. Sel ini sangat sulit sekali dilihat kecuali yang kita sudah biasa, ya. Sel itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua, ini anak besar. Kelihatan dia putih. Yang putih. Ya, dari sel dia naik lagi ke ini anak besar. Setelah anak besar, lebih besar lagi ada namanya larva. Larva ini yang sudah besar, sudah membentuk ulat. Ya, ulat ya. Dari ulat dia akan menjadi namanya brood. Ini namanya brood. Ya. Madu ini dia akan naruh madu di sekeliling ini. Nah, ini kan sudah menjadi larva yang besar. Ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita cara membuat ratu? Kita ambil salah satu sel. Sel semakin kecil selnya itu, ratu nanti akan terbentuk semakin besar. Nah, yang saya maksud tadi kita berhasil menciptakan teknologi adalah ini. Ini adalah mangkok pengambilan royal jelly. Ini kita sekarang berdayakan dia untuk pembuatan ratu. Ini aslinya dia untuk pengambilan royal jelly. Ini. Jadi kalau pengambilan royal jelly dia metodenya khusus. Tapi harus kita punya mangkok-mangkok seperti ini ya. Nah, untuk mengambil sel kita ada namanya stick. Nah, itu kelihatan kan? Itu sel. Semakin kecil dia akan mengambil. Yang nanti jadi ratu. Dia umurnya 13 hari. Ini yang agak ya. Dengerin coba dulu deh. Ya. Ya. Kan ada propolisnya, Bu. Ini yang namanya propolis. Kalau di militer ini propolis. Ini bisa disiap. Oh, bisa diputih. Ini rekayasa pembuatan ratu. Ingat, dari ini kalau dari sel yang kecil itu hitungannya 13 hari sudah lahir. 13 hari. Kalau lebih besar mungkin sebelum 13 hari dia udah lahir. Udah, ya. Mau tanya. Ya. Ini apa fungsinya? Ya. Dia berbeda sendiri ya kayak itu. Ini penutup, Bu. Sebentar. Lebah ini kan ada sirip 8. Ya. 8 ini kan dia ada rongga, Bu. Ya. Nah, sedangkan lebah ini perlu kehangatan. Kalau tidak ditutup, dia akan kedinginan, Bu. Nah, sebentar, Bu, ya, sebelum saya jawab, saya ingin mempraktekkan ini dulu. Ini kan sudah, ini saya ambil 3 aja, Bu. Padahal sebetulnya ini bisa banyak. Ini kita taruh, Bu. Dengan catatan ini tidak ada ratu. Kalau ada ratu, ini akan dirusak oleh ratu yang ada. Karena dianggap nanti, wah ini poligami nanti kan gitu, Bu. Dirusak. Oke? Nah, ini kan ada rongga, Bu. Ya. Kalau dibiarkan, ini akan kedinginan, Bu. Makanya perlu dia penutup. Ya. Masih rongga. Dia akan celahnya sebesar lebah itu, ya.
sama dengan yang lainnya. Ya, bagus. Kalau dibiarkan dia kedinginan, Bu. Pak, untuk membedakan biasanya kan seperti ini ada yang ini yang hitam sekali ini apa? Dia ada yang ini ada yang hitam sekali. Jenis lebahnya, Bu. Oh, Jenis lebahnya. Jadi Apis mellifera itu ada yang jenis kuning, ada yang jenis hitam. Nah, yang hitam itu bagus untuk pengambilan royal jelly. Kalau yang kuning dia lebih bagus untuk pengambilan madu. Ya. Nanti kalau ada yang besar, hitam, itu pejantan. Ya. Jadi yang lain-lain itu cewek semua, Bu. Nggak ada yang cowok, hanya beberapa. Pejantan begitu mengawini, langsung mati. Sebentar, Ibu ya. Nah, ini kan yang sudah jadi. Saya mau langsung praktekkan, Ibu. Dalam pemecahan koloni, kita harus menyiapkan namanya kotak kawin, Bu. Kotak kawin. Jadi kalau kita di manusia ini kita perlu homestay ini, Bu. Honeymoon, persis honeymoon. Itu. Ini sel yang saya buat tanggal 28. seminggu, Pak ya? Ya, seminggu. Ini, Bu. Lihat ada tepung-tepungnya. Ya, ini juga. Pak, ini tutupnya ini Dibuat alamiah mereka. Ya. 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 Ini umur 7 hari. 7 hari. Jadi 13 hari dia sudah lahir. Di hari ke-8 atau paling lambat di hari ke-9 kita harus sudah pecah dia. Pecahnya gimana, Pak? Nanti kita pecah dan kita ambil satu-satu. Nanti kita taruh di homestay tadi, Bu. Ya. Ini ada yang kita buat 3 hari yang lalu. Ini kebetulan ada royal jelly supaya ibu-ibu biar tahu royal jelly. Pegang. Ini, Bu, ini royal jelly nih. Jadi mulai dari larva dia sudah disusui oleh lebah pekerja. Dikasih dia royal jelly. Di bawahnya dia larva. Ya. Ini di atasnya royal jelly nih. Ini yang putih-putih royal jelly. Karena ini umurnya masih muda, jadi simpanan royal jelly-nya dia masih kencang. Ya. Nih. Ini sudah, Ibu, udah ada royal jelly, sudah ada proses pemecahan. Pemecahan itu kita siapkan namanya ini sudah, Bu, sisiran. Sisiran kosong ya. Ini yang belum ada apa. Yang habis panen yang masih Yang sudah panen, ya. Kita ambil salah satu, coba patut ambil yang paling ini. Ya. Pegang. Ini. Ya. 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 Kita masukkan dia di kotak kawin. Nih kotak kawin. tanpa dipecah, Pak, itunya, penutupnya. Enggak. Nah, nanti dia mecah sendiri. Nah, sekarang kita ambilkan dia sisiran yang ada namanya brood tadi. Calon anakan yang umur 1-2 hari akan lahir. Ya. Ada lihat, Pak? Terus yang terakhir, brood ini kan lahir, Bu, dalam 1-2 hari. Nah, terus bagaimana dia bisa beregenerasi? Kita siapkan yang masih larva. Kalau tidak ada penyakit, karena ratu belum lahir, kan harus ada regenerasi dia. Kita siapkan larva. Nih. Kan ada larva. Yang putih-putih. Kan ada putih-putih, ya. 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 Kan ada putih-putih. Ya. Nih. Jadi brood ini lahir, dia langsung mengerami larva ini. Supaya jadi brood. Jadi brood dia akan lahir lagi. Itulah proses regenerasinya dia. Nah, jadi larva harus di tengah. Karena dia mengeram. Karena harus dikerami. Kalau brood boleh taruh di pinggir karena dia akan lahir.
kita menyiapkan 4 sisiran. Sisiran kosong yang itu tadi, yang berisi calon ratu. Yang sisiran kedua yang ada brood. Sisiran ketiga yang ada makanan berupa madu dengan tepung sari. Yang keempat ada namanya larva. Ya, masukkan dia seperti ini. Ya, ini Bu, nanti tunggu proses lahirnya dia. Langsung kawin, kelihatan dia ada telur-telur baru. Baru dipindah ke kotak baru. Ini ratu. Kalau Ibu tahu biar ratu, ini ratu. Ya, ini ratu. Ya. Jantannya Pak, jantannya? Jantannya belum clear. Ini ratu ya. Ini ratu. Oh, itu pantatnya lebih panjang. Ini Bang, batas mana? Paling besar. Ya. Oh, dia paling besar. Ya, saya kecil. Ini ratu. Kamu kayaknya kecil, dia paling besar. Nah, jadi yang saya jelaskan tadi, kelebihan Apis mellifera itu kita bisa mencetak ini. Kalau liar kan nggak bisa, Bu. Kita harus menunggu proses alamiahnya dia. Nah, ini. Kita sekali... Kalau Apis sirena berarti bisa nggak Pak? Nggak bisa. Hanya mellifera yang kita buat. Ya. Saya Bindura dari Papua. Pesan saya berkunjung ke kelompok Wanasari, luar biasa. Perkembangan kelompok luar biasa, menghasilkan produk-produk juga yang berkualitas, dan tentu saja ini sangat membantu masyarakat dari sisi pengembangan ekonomi. Banyak hal saya belajar di sini, salah satunya adalah terkait dengan rekayasa untuk menghasilkan lebah ratu yang super. Ini adalah original karya dari Wanasari, dan kami dari Papua terus terang banyak belajar dan berharap ke depan kami bisa mengembangkan metode-metode seperti yang telah dikembangkan oleh kelompok Wanasari ini, dan kami berharap juga hasil dari kunjungan kami ke kelompok Wanasari memperkaya informasi kami dari Papua, dan berharap kami pun bisa melakukan seperti yang telah dilakukan oleh kelompok Wanasari. Dan sebagai penutup, saya berharap kita bisa support masyarakat lokal dengan membeli produk-produk karya anak bangsa seperti yang dihasilkan oleh kelompok Wanasari, karena produknya juga adalah produk-produk yang juga berkualitas.